menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu 1 Muhammad Afifuddin selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum, Teradu 2 Idam Khalid, Teradu 3 Yulianto Sudrajat, Sri Afrianis, pekerjaan advokat Yayasan Dewi Keadilan Indonesia, alamat Puri Nirwana, Karadinan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai pengaruh 1. 2. Nama Dudi Agung Trisna. Dudi Agung Trisna, pekerjaan advokat, garis miring Yayasan Dewi Keadilan Indonesia, alamat Kemerdekaan Perintis Kebun Lada, Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai pengaruh 2. Pengaruh 1 dan pengaruh 2 selanjutnya disebut sebagai para pengadu. Memberikan kuasa kepada 1. Nama Ibnu Syamsu Hidayat, pekerjaan advokat, alamat Jalan Durian Raya nomor 199, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 2. Nama Saleh Al-Ghifari, pekerjaan advokat, alamat yang sudah dibacakan. 3. Nama Kavin Muhammad, pekerjaan mahasiswa, alamat yang sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai pengadu 3. 1.2 Teradu 1. Nama Muhammad Afifuddin, pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum, alamat Jalan Imam Bonjol nomor 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai Teradu 1. 2. Nama Idam Khalid, pekerjaan anggota Komisi Pemilihan Umum, alamat yang sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Teradu 3. 3. Nama Yulianto Sudrajat, pekerjaan anggota Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai alamat yang sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Teradu 3. 4. Nama Parsadaan Harahap, pekerjaan anggota Komisi Pemilihan Umum, alamat yang sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Teradu 4. 5. Nama Agus Melas, pekerjaan anggota Komisi Pemilihan Umum, alamat yang sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Teradu 5. 6. Nama Betty Epsilon Idrus, pekerjaan anggota Komisi Pemilihan Umum, alamat yang sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Teradu 6. 7. Nama Bernard Darmawan Sutrisno, pekerjaan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, alamat yang sudah dibacakan, selanjutnya disebut sebagai Teradu 7. Teradu 1 sampai dengan Teradu 7, selanjutnya disebut sebagai para teradu. 1.3 Membaca pengaduan para pengadu, mendengar keterangan para pengadu, mendengar jawaban para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan para saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para pengadu dan para teradu. 2 Romawi, duduk perkara. 3 Romawi, kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. 4 Romawi, pertimbangan putusan. 4.3 Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat terhadap dalil aduan pengadu pada angka 4.1. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, teradu 5, dan teradu 6 melakukan pengadaan teradu 7 melakukan pengadaan barang jasa atau sewa dukungan kendaraan distribusi logistik untuk monitoring dan evaluasi logistik pemilu tahun 2024. Bahwa keputusan para teradu menggunakan private jet merupakan penegasan terhadap langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa atau extraordinary circumstance, bahwa dalam pengadaan sewa private jet teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7 memilih jenis private jet Embraer Legacy 650 dengan 2 nomor registrasi penerbangan yaitu VVCLL dan PKRJA, bahwa nomor registrasi tersebut semuanya menggunakan Embraer Legacy 650. Bahwa menurut teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7, salah satu pertimbangan penggunaan private jet adalah masa kampanye pada pemilu tahun 2024 hanya berlangsung 75 hari, lebih singkat dibandingkan dengan masa kampanye pada pemilu tahun 2019
berlangsung selama 203 hari. Bahwa teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7 menganggap sempitnya masa kampanye pemilu tahun 2004 untuk pengadaan dan distribusi logik pemilu sehingga pilihan moda transportasi reguler dipandang tidak kompatibel. Teradu 1 juga menyampaikan bahwa penggunaan private jet dirancang untuk memantau dan memastikan logistik pemilu tahun 2004 di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun pada faktanya, private jet digunakan sebanyak 59 kali perjalanan, termasuk ke daerah yang bukan termasuk daerah 3T. Video bukti P10. Menurut Radu 3, alasan penggunaan private jet lebih kepada pendistribusian logistik untuk kurang lebih 800.000 TPS yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Apabila logistik gagal dikirim tepat waktu, maka pelaksanaan pemilu juga tidak tepat waktu. Hal tersebut dapat berakibat terjadinya gangguan kondisi sosial dan politik, sehingga justru membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Namun pada faktanya, berdasarkan bukti rute private jet dan passenger list sebanyak 59 kali perjalanan pada bukti P10, tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik, akan tetapi justru digunakan untuk kegiatan, yaitu 1. Monitoring gudang logistik ke beberapa daerah. 2. Menghadiri bimbingan teknis kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. 3. Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pasca pemilu serentak. 4. Penyerahan santunan untuk petugas badan ad hoc. Dan 5. Monitoring kesiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU pada pemilu tahun 2004 di Kuala Lumpur. Video bukti P10. Bahwa dalam sidang pemeriksaan, pihak terkait Kepala Biro Logistik KPU RI atas nama Nur Wakil Yusron menerangkan pada tanggal 31 Oktober 2023, Teradu 1 sampai dengan Teradu 5 dan Teradu 7 melakukan rapat pleno terkait pembahasan pengadaan sewa alat transportasi khusus dalam kurung private jet yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno nomor 1599 dan seterusnya dianggap dibacakan. Rapat pleno memutuskan penyediaan alat transportasi khusus dalam kurung private jet dalam rangka dukungan kendaraan untuk distribusi logistik di seluruh Indonesia, khususnya pada daerah 3T dalam kurung tertinggal, terdepan, dan terluar pada pemilu tahun 2024. Pihak terkait Kepala Biro Logistik KPU RI atas nama Nur Wakil Yusron juga menerangkan bahwa pengumuman pengadaan dilakukan pada tanggal 1 November 2023. Pengadaan private jet dilakukan pada tanggal 6 Januari 2024. Pelaksanaan kontrak dilakukan pada tanggal 8 Januari 2024. Akan tetapi, keterangan pihak terkait Kepala Biro Logistik KPU RI atas nama Nur Wakil Yusron tersebut tidak didukung dengan bukti dokumen pengadaan. Teradu 1 sampai dengan Teradu 5 dan Teradu 7 tidak memiliki bukti terkait jadwal pengumuman dan pelaksanaan kontrak pengadaan private jet tersebut. Oleh karena itu, para pengadu mempersoalkan pengumuman rencana umum pengadaan dalam kurung RUP sebagaimana bukti P5. Tertulis pengumuman paket pengadaan baru dilakukan pada tanggal 1 November 2024. Sementara paket pengerjaannya sudah dilaksanakan pada Januari sampai dengan Februari 2024. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, seharusnya pengumuman RUP muncul terlebih dahulu sebelum dilakukan pengadaan, bukan sebaliknya. Para pengadu menyampaikan bahwa terjadi backdate pengumuman RUP seolah dilakukan sebatas memenuhi formalitas, sehingga para pengadu menaruh kecurigaan terhadap pengadaan private jet yang dinilai tiba-tiba muncul. Bahwa menanggapi dokumen pengumuman RUP yang diduga backdate tersebut, Teradu 7 menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan pengecekan kembali di website KPU RI. Akan tetapi, Teradu 7 tidak dapat menyerahkan bukti dimaksud, padahal DKPP memberikan waktu kepada Teradu 1 sampai dengan Teradu 5 dan Teradu 7 untuk memberikan bukti tambahan terkait dengan surat pengumuman yang diduga backdate. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa Teradu 7 membenarkan bahwa RUP diumumkan pada tanggal 6 Januari 2004 dan direalisasikan pada tanggal 8 Januari 2004. Berkenaan dengan hal tersebut, para pengadu menilai pernyataan Teradu 7 sangat tidak masuk akal karena hanya memiliki 2 hari sejak RUP diumumkan, sudah ada pemenang tender yaitu PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia dan private jet sudah digunakan mulai tanggal 8 Januari 2024.
Sementara itu, pihak terkait Kepala Biro Logistik KPU RI mengatakan bahwa ketika kontrak telah ditandatangani, maka hari itu juga kontrak sudah berlaku dan private jet sudah dapat digunakan. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pagu anggaran pengadaan sewa dukungan kendaraan distribusi logistik untuk monitoring dan evaluasi logistik pemilu tahun 2004 dengan kode RUP 469 dan seterusnya dianggap dibacakan dengan sumber dana APBN senilai 90 miliar rupiah dengan pelaksanaan kontrak yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2004 yang diumumkan pada tanggal 6 Januari 2004 dengan metode e-purchasing. PD bukti T6. Bahwa pengadaan sewa kendaraan dilakukan 2 tahap dengan nilai total kontrak sebesar 65.439.332.995 rupiah. Sedangkan jumlah yang dibayarkan dalam pelaksanaan kontrak tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar 46.655.356 rupiah. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat selisih anggaran sebesar 19.299.674.639 rupiah. Bahwa teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7 menyampaikan bahwa proses pengadaan sewa kendaraan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam kurung BPK. Menurut para pengadu, proses pengiriman logistik sampai di ibu kota kabupaten atau kota berakhir pada tanggal 16 Januari 2004, sedangkan tanggal 17 Januari sampai dengan 13 Februari 2004 merupakan jadwal proses pengiriman dari kabupaten kota ke TPS. Sedangkan waktu penggunaan private jet di bulan Januari sampai dengan Februari 2004 sebagaimana dicantumkan dalam RUP video bukti P5. Berkenaan dengan hal tersebut, para pengadu berkesimpulan bahwa pengadaan private jet tidak sesuai dengan peruntukannya karena private jet digunakan setelah jadwal distribusi logistik berakhir. Bahkan private jet terakhir kali digunakan sampai dengan tanggal 9 Maret 2024, video bukti P10. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu 7 pernah melakukan perjalanan ke Provinsi Bali menggunakan private jet yang sempat menjadi pembahasan pada kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP di Komisi 2 DPR RI pada tanggal 10 September 2024 bahwa teradu 7 bersama rombongan berangkat pada tanggal 10 Januari 2024 dan kembali ke Jakarta pada tanggal 11 Januari 2024. Hal tersebut dibenarkan oleh pihak terkait Ketua KPU Provinsi Bali bahwa teradu 7 menghadiri 2 agenda di Provinsi Bali. Agenda pertama yaitu pada tanggal 11 Januari 2024 meninjau gudang logistik KPU Kabupaten Bandung yang ambruk pada tahun 2019 dalam rangka monitoring pengelolaan logistik berupa sortir dan lipat kertas suara video bukti PT 8. Kemudian pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 11 Januari 2024 pada pukul 11.00 WITA, Teradu 7 menghadiri undangan Bupati Kabupaten Bandung dalam kegiatan peresmian kantor KPU Kabupaten Bandung, video bukti PT 9, bukti PT 10, dan bukti PT 11. Kemudian setelah peresmian kantor KPU Kabupaten Bandung selesai, rombongan Teradu 7 langsung kembali ke Jakarta sekitar pukul 16.00 WITA. Bahwa pihak terkait Ketua KPU Provinsi Bali juga menjelaskan penerbangan pesawat komersial dari Jakarta ke Bali atau Bali ke Jakarta beroperasi sampai dengan pukul 22.00 WITA. Terungkap atau dalam sidang pemeriksaan bahwa Teradu 5 mengaku dirinya tidak pernah menggunakan private jet dalam rangka monitoring dan distribusi logistik, akan tetapi Teradu 5 pernah menggunakan private jet untuk melakukan fit and proper test calon anggota KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Riau atau KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Timur yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 22 Februari 2004. Teradu 5 mengatakan bahwa pelaksanaan fit and proper test biasanya dilakukan di Jakarta, akan tetapi karena memperhatikan calon yang masuk 10 besar dan 14 besar rata-rata merupakan anggota KPU Kabupaten Kota yang sedang melaksanakan tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka Teradu 5 bersama dengan Teradu 1, Teradu 3, dan Teradu 4 memutuskan melakukan fit and proper test di Jawa Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan private jet pada tanggal 16 sampai dengan 17 Februari 2024.
Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu 6 tidak hadir dalam rapat pleno pembahasan rencana pengadaan sewa private jet dan tidak menandatangani berita acara pleno nomor 1599 dan seterusnya tertanggal 31 Oktober 2023. Bahwa alasan teradu 6 tidak menandatangani berita acara pleno tersebut karena tidak setuju dengan hasil pleno pembahasan pengadaan sewa private jet. Bahwa teradu 6 juga tidak pernah melakukan perjalanan dinas menggunakan private jet dalam rangka monitoring kesiapan logistik pemilu tahun 2024, akan tetapi teradu 6 lebih memilih menggunakan pesawat komersial. Bahwa teradu 4 mengakui dirinya paling banyak melakukan perjalanan menggunakan private jet selaku Wakil Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan Umum, Rumah Tangga, dan Logistik, karena apabila teradu 3 selaku Ketua Divisi beralangan, maka teradu 4 yang menggantikannya. Akan tetapi terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa salah satu perjalanan teradu 4 adalah berkunjung ke Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 24 Februari 2024 dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan pasca pemilu tahun 2024 yang tidak ada kaitannya dengan monitoring distribusi logistik pemilu tahun 2024. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, teradu 2 juga pernah melakukan perjalanan menggunakan private jet ke Kuala Lumpur pada tanggal 10 Maret 2024 dalam rangka monitoring penghitungan suara oleh KPPS LN Kuala Lumpur di 22 TPS dan 120 kotak suara keliling dalam kurung KSK. Teradu 2 menjelaskan pada awalnya tidak ingin menggunakan private jet, akan tetapi karena alasan efisiensi, maka teradu 2 diajak oleh teradu 7 untuk ikut menggunakan private jet untuk perjalanan ke Kuala Lumpur. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai bahwa tindakan teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7 dalam penggunaan private jet tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Terlebih teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7 memilih private jet dengan jenis Embraer Legacy 650 yang eksklusif dan mewah. Dalih teradu 1 bahwa pertimbangan penggunaan private jet karena masa kampanye pada pemilu tahun 2024 hanya berlangsung 75 hari sehingga waktu untuk pengadaan dan distribusi logistik pemilu 2024 sangat sempit, tidak dapat diterima. Bahwa penggunaan private jet tidak sesuai dengan perencanaan awal untuk monitoring distribusi logistik di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Bahwa di antara 59 kali perjalanan menggunakan private jet tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik, akan tetapi digunakan untuk kegiatan, yaitu 1. Monitoring gudang logistik ke beberapa daerah, 2. Menghadiri bimbingan teknis kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS, 3. Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pasca pemilu serentak, 4. Penyerahan santunan untuk petugas badan ad hoc, dan 5. Monitoring kesiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam kurung PSU pada pemilu tahun 2024 di Kuala Lumpur. Video bukti P10. Bahkan di antara 59 kali perjalanan, sebagian besar bukan merupakan daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Terlebih daerah yang dikunjungi menggunakan private jet terdapat penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang memadai. DKPP menilai tindakan teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7 tidak sesuai dengan asas efisien sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 huruf A dan huruf B Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa mengenai dalil ketidaksesuaian jadwal pengumuman dan pengadaan kontrak, yaitu pengumuman paket pengadaan dilakukan pada tanggal 1 November 2024, sedangkan pengadaan kontrak dilakukan pada tanggal 6 Januari 2024 dan pelaksanaan kontrak dilakukan pada tanggal 8 Januari 2024, video bukti P3, DKPP menilai bahwa benar terdapat ketidaksesuaian kronologis antara pengumuman RUP dengan pengadaan kontrak dan pelaksanaan kontrak. Terlebih teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7 tidak dapat memberikan penjelasan terkait ketidaksesuaian tersebut. Apakah terjadi kesalahan penulisan tahun atau kesalahan lainnya. Atas ketidakmampuan teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7 menjelaskan ketidaksesuaian kronologis dalam bukti P3, DKPP berpendapat teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7 terbukti tidak profesional sehingga hal tersebut menimbulkan syakwa sangka negatif dalam masyarakat. Berdasarkan penilaian tersebut di atas, DKPP berpendapat dalil aduan para pengadu terbukti sepanjang terhadap
teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7, sehingga jawaban teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7 tidak meyakinkan DKPP. Teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7 terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7 terbukti melanggar ketentuan pasal 15 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, dan pasal 18 huruf A dan huruf B Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum. Sedangkan terhadap teradu 6, DKPP menilai tindakan teradu 6 yang menolak menggunakan private jet merupakan tindakan dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Teradu 6 telah menunjukkan sikap profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku penyelenggara pemilu. Tindakan teradu 6 tidak menggunakan private jet dan lebih memilih menggunakan pesawat komersial merupakan tindakan yang sesuai dengan azas kepantasan selaku pejabat negara, terutama terkait monitoring distribusi logistik, sehingga tindakan teradu 6 yang tidak sependapat dengan teradu 1 sampai dengan teradu 5 dan teradu 7 terkait penggunaan private jet merupakan tindakan yang dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, DKPP berpendapat dalil aduan para pengadu sepanjang terhadap teradu 6 tidak terbukti dan jawaban teradu 6 meyakinkan DKPP. Teradu 6 tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.4 Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5 kesimpulan. Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan para saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen para pengadu, para teradu, dan pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 5.1 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2 Para pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3 Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, teradu 5, dan teradu 7 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.4 Teradu 6 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 1 Muhammad Afifuddin selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum. Teradu 2 Idam Khalid. Teradu 3 Yulianto Sudrajat. Teradu 4 Parsadaan Harap. Teradu 5 Agus Melas, masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 7 Bernard Darmawan Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Merehabilitasi nama baik teradu 6 Betty Epsilon Idros selaku ketua, selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Hedu Ligito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pitaloka, Idewa Kadek Wiarsaraka Sandi, dan Toto Haryono masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 29 bulan Oktober tahun 2025 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 21 bulan Oktober tahun 2025 oleh Hedu Ligito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pitaloka, Idewa Kadek Wiarsaraka Sandi masing-masing sebagai anggota. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya
Jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para nambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.